rekan-rekan semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mengisi ESPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 1771. Di sini kita akan mengambil contoh kasus, yaitu dari PT Pesona Bali. Jadi untuk kasus kali ini itu adalah perusahaan dari perusahaan dagang. Baik, langkah pertama itu kita akan membuka SPT yang ada karena saya sudah membuat pada sebelumnya, yaitu tahun pajak 2022. Kita buka dan di sini kita akan melihat ada dua opsi, dan pada kasus kali ini itu kita belum membuat laporan, maka kita akan memilih opsi yang pertama, yaitu buka SPT untuk diedit kembali atau revisi. Baik, di sini kita sudah membuka SPT PPH Wajib Pajak Badan tahun 2022. Baik rekan-rekan, di sini saya ingin menjelaskan untuk mengenai penyusutan. Kita bisa buka pada lampiran khusus dan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Dikarenakan di informasi perusahaan penyusutan fiskal dan komersial ini berbeda. Di sini kita akan mencari selisih dari penyusutan tersebut. Baik, di sini kita langsung saja input yang baru, dan di sini input itu di sini saya akan jadikan contoh, misal untuk jenis harta berwujud, kelompok 1, jenis usaha, semua jenis usaha, nama harta, mesin kantor, dan bulan untuk tahun perolehannya mungkin kita pakai di tahun 2020. Dan untuk penyusutannya itu garis lurus, metode fiskalnya garis lurus, dan harga perolehannya kita ambil contoh 200 juta. Dan di sini catatan tentang harta itulah mesin. Dan penyusutan fiskal tahun ini itu pada kasus sebesar biaya penyusutan menurut fiskal itu sebesar 75 juta. Jadi kita penyusutannya ini kita ganti sesuai dengan kasus 75 juta. Baik, jika sudah kita simpan. Baik, sini sudah terlihat jumlah penyusutannya. Dan untuk kita masukkan jumlah penyusutan komersial, itu kita lihat di soal. Ada penyusutan sebesar 50 juta. Kita masukkan sebesar 50 juta. Nah, ini kita lihat selisih penyusutannya itu otomatis akan terisi di 17.1, angka 1, angka 5 huruf I. Jadi sebesar 25 juta. Baik, kita akan lanjut ke pengisian berikutnya. Baik, di sini kita akan lanjutkan, yaitu dengan pengisian SPT. Sebelum itu, pada SPT PPH ini terdapat lampiran khusus, lampiran SPT PPH Wajib Pajak Badan, dan transkrip kutipan elemen laporan keuangan, daftar setoran pajak. Baik, untuk kali ini kita akan mulai dari transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, di sini karena perusahaan dagang itu akan muncul lampiran keuangan atau laporan keuangan 8A strip 2. Nah, pada kasus kali ini itu tidak diinformasikan, tidak ada informasi tentang neraca aktiva, neraca kewajiban. Maka bisa kita lewatkan ke laporan laba rugi. Nah, di sini bisa kita dapatkan pada laporan laba rugi komersial. Itu bisa lihat pada soal di sini, mulai dari penjualan bersih. Itu penjualan bersih adalah sekitar 22 miliar 500 juta. Kita isi
Baik. Kemudian pada berikutnya itu ada pembelian yaitu sebesar 22 miliar rupiah. Kita isi. Lalu ada saldo barang dagang awal dan saldo barang dagang akhir. Kita lihat untuk persediaan awal itu sebesar 1 miliar dan untuk persediaan akhir itu sebesar 800 juta. Kita masukkan untuk awal itu sebesar 1 miliar dan untuk barang dagang akhir itu 800 juta. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat bahwa angka-angka ini sudah otomatis terisi. Untuk poin 5 ini adalah harga pokok penjualan didapatkan dari pembelian ditambah saldo barang awal dikurang saldo barang dagang akhir dan mendapatkan hasil 22 miliar 200 rupiah. Ini sudah sama dengan harga pokok penjualan yaitu 22 miliar 200 juta rupiah. Baik, untuk selanjutnya itu adalah laba kotor yang didapatkan dari poin 1 dikurang poin 5, yaitu penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan dan mendapatkan hasil sebesar 300 juta. Sudah sama dengan laba bruto 300 juta. Kita lanjut untuk pada beban penjualan ini tidak ada dan kita lanjut pada beban umum administrasi yaitu total biaya usaha. Ini total biaya usaha itu sebesar 1 miliar 612 juta. Baik, kita isi pada beban umum 1 miliar 612 juta. Baik, untuk selanjutnya itu laba usaha didapat dari laba kotor dikurangi beban penjualan dikurangi beban umum administrasi, yaitu dapatkan hasil sebesar 1 miliar 312 juta. Kita lihat ini laba usaha itu minus 1 miliar 312 juta rupiah. Baik, sudah sama. Kemudian kita lanjut pada penghasilan beban lainnya. Itu kita bisa lihat pada total pendapatan dan beban lain-lain itu sebesar 310 juta. Baik, kita isi. Untuk bagian laba perusahaan asosiasi tidak ada. Kita lanjut, laba rugi sebelum pajak penghasilan itu didapat dari laba usaha ditambah penghasilan beban lainnya ditambah bagian laba perusahaan asosiasi, itu mendapatkan sekitar 1 miliar 2 juta rupiah. Ini sudah sama 1 miliar 2 juta. Kita lanjut, beban manfaat pajak penghasilan itu kita tidak ada pada kasus, tapi di perhitungan sudah saya pada perhitungan perhitungan PPh Badan tahun 2001 berdasarkan pasal 17 dan 31E. Di sini terdapat total PPh terhutang itu sebesar 57.727.890. Baik, kita akan masukkan 57.727.890 rupiah. Baik, karena dan untuk kos luar biasa tidak ada dan hak minoritas juga tidak ada, maka pada poin akhir itu laba bersih poin 16 dikurangi dengan poin 17 mendapatkan hasil minus 1 miliar 59 juta 727.890 rupiah. Baik, untuk hubungan istimewa itu karena tidak ada, jadi tidak perlu diisi. Dan pada laporan laba rugi kali ini sudah bisa disimpan. Kita simpan. Kita yes. Baik, data sudah tersimpan. Kita akan lanjut pada pengisian berikutnya. Di sini kita akan melanjutkan pengisian berikutnya, yaitu lampiran-lampiran, yang mana kita isi formulir 17.1. Kita mulai dari paling bawah, yaitu lampiran 6. Daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Kita buka dan kita isi dan didapatkan dari contoh kasus yang ada.
Itu bisa dilihat pada poin D, dividen diterima dari perusahaan yang merupakan afiliasi dengan jumlah penyertaan modal sebesar 1 miliar dan diinvestasikan kembali sebesar 100%. Nah, di sini perusahaan yang dimaksud itu adalah dividen dari PT Laba-Laba. Nah, kita akan mulai isi di bagian A, kita akan membuat yang baru. Nah, dikarenakan pada kasus tidak ada informasi NPWP, maka kita akan isi dengan NPWP yang ada. NPWP yang valid. Baik, untuk nama perusahaan tadi itu adalah PT Laba-Laba. Dan pada alamatnya, karena tidak diinformasikan, kita isi dengan alamat. Oke, untuk jumlahnya tadi itu sebesar 1 miliar. Kita isi 1 miliar. Dan untuk persentasenya itu sebesar 100%. Saya tulis persentase modal setor 100%. Jika sudah, kita klik simpan. Karena tidak ada perusahaan lain, maka kita tidak perlu merekam baru. Kita klik no. Nah, sudah dimasukkan. Dan untuk bagian B, ini dikarenakan tidak ada informasi daftar pinjaman kepada pemegang saham, maka kita tidak perlu melanjutkan kembali. Baik, kita akan tutup dan akan lanjutkan ke pengisian berikutnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengisi lampiran berikutnya, yaitu formulir 1771 lampiran 5, yaitu daftar memegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan dan susunan pengurus komisaris. Kita klik. Oke, di sini kita mulai dari bagian A, yaitu daftar memegang saham atau pemilik modal. Kita membuat yang baru. Nah, di sini cara melihatnya itu kita lihat pada contoh kasus. Nah, di sini pada poin susunan pengurus dan memegang saham. Nah, baik. Karena di contoh kasus ini NPWP-nya itu hanya contoh dan tidak valid, maka kita harus masukkan NPWP yang valid. Nah, sebelumnya untuk jumlah modalisator penuh itu kita dapat dari jumlah dari seluruh penyertaan modal dari ketiga susunan ini, yaitu sebesar 10 miliar. Baik, sudah. Karena NPWP tadi yang saya katakan tidak valid, maka saya isi dengan NPWP yang ada. Baik, untuk nama pemegang saham yang pertama itu adalah Santi. Kita tulis Santi. Baik, alamat pemegang saham itu bisa kita lihat alamatnya adalah di Jalan Sansetrut 2 Denpasar. Kita isi Jalan Sansetrut. Baik, sudah. Selanjutnya itu adalah jumlah modal memegang saham. Kita lihat jumlah modalnya yaitu 3 miliar. Baik, kita isi 3 miliar. Baik, sudah. Untuk dividen itu dikarenakan dalam bentuk persentase, di mana 3 miliar ini merupakan 30% dan 2 miliar ini merupakan 20% dan 5 miliar ini merupakan 50%. Baik, kita isi dividen karena total modalnya itu 3 miliar, maka kita isi dengan 30%. Baik, jika sudah, kita simpan. Nah, di sini dikarenakan ada lebih dari satu pemegang saham atau pemilik modal, maka kita akan melakukan rekam baru. Nah, kita akan isi kembali dan klik yes.
Baik, di sini dikarenakan caranya sama, maka saya akan melanjutkan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke pengisian berikutnya. Di sini saya sudah isi seluruh daftar pemegang saham pemilik modal sesuai dengan kasus yang kita kerjakan kali ini. Baik, untuk langkah selanjutnya itu kita bisa lihat bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Di sini kita akan mulai baru, dan di sini kita isi dengan NPWP sebelumnya. Baik, untuk nama pengurus yang pertama itu adalah Santi. Dan kemudian alamatnya itu ada di Jalan Tua Denpasar. Baik, untuk jabatannya, di sini ada pilihan. Kita lihat untuk jabatan Santi itu adalah Presiden Komisaris. Kita isi dengan sesuai jabatannya, yaitu Presiden Komisaris. Baik, jika sudah, kita klik simpan. Nah, dikarenakan ada lebih dari satu, maka kita akan kembali rekam yang baru. Kita klik yes. Nah, di sini itu caranya masih sama. Maka dari itu saya akan mengisi dulu dan akan melanjutkan ke pengisian berikutnya. Baik, rekan-rekan, di bagian B ini sudah saya isi seluruhnya sesuai dengan kasus yang kita kerjakan, yaitu ada 3 susunan, presiden komisaris, komisaris, dan direktur. Baik, untuk formulir pada lampiran 5 ini sudah selesai, maka kita akan lanjut pada pengisian berikutnya. Di sini kita bisa close atau tutup. Baik, di sini kita akan lanjutkan pada pengisian lampiran berikutnya, yaitu formulir 1771 lampiran 4, yang dimana penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Kita klik di sini. Nah, ini sudah saya isi berapa. Ini saya akan jelaskan. Untuk bunga deposito tabungan itu kita dapatkan dari penghasilan dari luar usaha itu pada pendapatan bunga tabungan sebesar 10 juta. Kita masukkan di sini 10 juta, dan untuk pengenaan tarifnya itu sebesar 20% dan mendapatkan PPh terhutang sebesar 2 juta. Kemudian berikutnya di sini ada penghasilan sewa gudang dari PT Manifest, itu kita masukkan pada poin 7, penghasilan persewaan atas tanah dan bangunan. Di sini sebesar 200 juta dan dikenakan tarif sebesar 10% dan mendapatkan PPh terhutang sebesar 20 juta. Baik, selanjutnya, karena tidak ada lagi yang dikenakan PPh final, maka kita lanjut pada 1771 halaman 2. Di sini kita lihat pada penghasilan luar usaha ini adalah di mana dividen dari PT Laba-Laba itu sebesar 100 juta. Nah, di sini kita lihat dividen dan atau bagian dari laba penyertaan modal itu sebesar 100 juta kita masukkan, dan yang sisanya itu tidak ada informasinya pada kasus kali ini, maka tidak perlu diisi. Nah, karena ini sudah selesai pada lampiran 4, kita bisa simpan. Yes. Baik, jika sudah, kita akan tutup dan lanjut pada pengisian berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan mengisi lampiran berikutnya, yaitu formulir 1771 lampiran 3, yaitu kredit pajak dalam negeri. Nah, di sini kita bisa lihat pada soal, yaitu pada bagian kredit pajak dan bukti potong yang diperoleh. Nah, di sini kita lihat, kita klik baru, dan di sini kita lihat ada jenis PPh yang dipotong atau dipungut, itu ada 3, PPh pasal 22, pasal 23, dan pasal 26. Nah, di sini kita akan masukkan yang pertama, itu adalah PPh pasal 22 dari Kementerian Pariwisata. Nah, di sini
kita lihat pada data tambahan laporan keuangan, yaitu dalam penjualan tahun 2021 termasuk penjualan Kementerian Pariwisata sebesar 600 juta. Baik, kita masukkan cara pembayarannya itu karena kita memberikan kepada bendaharawan, maka kita dipungut oleh pihak lain. Nah, di sini dikarenakan tidak ada informasi tentang bukti potong, maka kita bisa isi dengan bukti potong. Nah, untuk jenis penghasilannya itu karena pembelian barang oleh kementerian, maka kita isi dengan pembelian barang oleh bendaharawan. Dan untuk jumlah brutonya tadi kita sudah cek itu sebesar 600 juta. Untuk PPh yang dipotong itu sebesar 9 juta rupiah. Baik, sudah. Nah, untuk tanggal potongnya itu kita anggap di bulan Februari tanggal 2. Oke. Dan untuk NPM pemotongnya kita bisa cek di sini. Sebelumnya saya sudah input referensi pemotong, dan yang pertama itu ada Kementerian Pariwisata. Di sini kita bisa klik dan kita pilih. Nah, ini sudah ada. Maka kita simpan. Dan dikarenakan ada beberapa kredit pajak lainnya, kita bisa isi dan merekam yang baru. Baik, untuk caranya masih sama, maka saya akan mengisi terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke pengisian berikutnya. Baik, di sini saya sudah mengisi semua kredit pajak sesuai dengan kasus soal yang ada. Baik, karena pada formulir lampiran 3 sudah selesai, kita akan simpan. Karena kita sudah disimpan, maka kita bisa tutup dan melanjutkan pada pengisian berikutnya. Baik, kita akan lanjut ke pengisian berikutnya, yaitu pada lampiran formulir 1771 bagian lampiran 2, perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Baik, di sini bisa kita lihat pada soal kali ini, yang dimana harga pokok penjualan, ada biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Nah, untuk harga pokok penjualan, kita bisa lihat di bagian sini, di harga pokok penjualan, dan untuk biaya usaha lainnya itu kita lihat di bagian biaya usaha sebelah sini, dan untuk biaya dari luar usaha kita lihat di bagian laba di pendapatan dan beban lain-lainnya. Di sini merupakan biaya dari luar usaha. Nah, jadi saya akan kasih contoh untuk yang pertama pada harga pokok. Di sini kita bisa lihat untuk pembelian itu ada sebesar 22 miliar. Nah, di sini ada pembelian bahan sebesar 2 miliar. Oke. Kemudian di sini ada persediaan awal itu sebesar 1 miliar. Nah, kita cari apakah ada. Ini persediaan awal itu sebesar 1 miliar. Kemudian di sini ada untuk persediaan akhir sebesar 800 juta. Nah, sini ada persediaan akhir 800 juta. Kemudian untuk biaya usaha lainnya, kita bisa lihat di biaya usaha. Di sini yang pertama ada gaji tunjangan itu sebesar 750 juta. Di sini ada gaji, upah, bonus itu sebesar 750 juta. Nah, begitupun seterusnya diisi dengan keterangan yang ada pada soal. Nah, namun jika tidak ada keterangannya, maka tidak perlu diisi. Baik, saya akan mengisi terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pada pengisian selanjutnya. Baik, rekan-rekan,
Di sini saya sudah membuat semua dan memasukkan nominal yang ada pada kasus kali ini, dan jika sudah semua dimasukkan, maka kita bisa simpan. Data akan disimpan, yes, tetap yes, dan data berhasil disimpan. Nah, baik, langkah selanjutnya kita akan mengisi pada lampiran berikutnya. Sebelumnya kita tutup dan kita akan lanjutkan. Kita akan melanjutkan pada pengisian berikutnya, yaitu lampiran formulir 1721 lampiran 1, yaitu perhitungan penghasilan neto fiskal. Baik, di sini kita lihat pada 1721 lampiran 1 halaman 1, kita lihat pada badan usaha itu. Kita lihat di sini di bagian badan usaha, yaitu penjualan sebesar 22 miliar 500 juta. Kita masukkan 22 miliar 500 juta. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada penghasilan dari luar usaha. Kita lihat untuk penghasilan dari luar usaha itu sebesar 480 juta. Kita masukkan 480 juta. Nah, selanjutnya yaitu pada poin 4, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Baik, kita lihat pada penghasilan luar usaha ini yang termasuk final dan tidak masuk objek pajak itu pada dividen, penghasilan sewa gedung, dan pendapatan bunga tabungan itu 100 juta ditambah 200 juta dan ditambah 10 juta, itu mendapatkan hasil 310 juta. Masukkan 310 juta. Baik, sudah, kita lanjutkan pada lampiran 1 halaman 2. Di sini sudah terisi karena pada lampiran sebelumnya sudah dimasukkan dan otomatis sudah terisi. Dan untuk penyesuaian fiskal positif lainnya itu kita sesuaikan kembali pada komersial positif. Di sini kita lihat untuk yang positif. Oke, kita lihat sini ada jumlahnya itu 1 miliar 830 juta. Jadi sudah sama untuk jumlahnya 830 juta. Kemudian untuk halaman 3 kita isi untuk penyesuaian fiskal negatif lainnya itu 200 juta kita isi. Baik, untuk penghasilan neto fiskal itu kita dapatkan dari poin 3 dikurang 4 ditambah poin 5M dikurang 6E dikurang 7B. Kita lihat ada poin 3 dikurang poin 4, 5M di 5M dan dikurang 6E dan dikurang 7. Jadi mendapatkan hasil sebesar 293 juta. Baik, jika sudah selesai maka kita bisa simpan. Kita klik yes. Oke, dan kita akan melanjutkan pada pengisian berikutnya. Baik, kita tutup. Di sini kita akan melanjutkan kembali untuk pengisian terakhir, yaitu pada SPT induk. Nah, di sini karena kasus ini bahwa perusahaan itu pembukuannya tidak diaudit, maka kita isi dengan tidak diaudit. Nah, otomatis untuk nama bagian pembukuan ini tidak perlu diisi dan bisa kita lewatkan. Nah, kita lanjut ke bagian AC. Kita lihat di sini penghasilan kena pajaknya itu sebesar 293 juta, sudah otomatis terisi. Dan untuk bagian PPh terhutang, dikarenakan PPh terhutang omsetnya itu kurang dari 50 miliar, maka
tarif yang dikenakan atau yang digunakan itu adalah tarif PPh pasal 31E ayat 1. Nah, otomatis akan terganti dan kita akan melihat kembali untuk PPh terhutang pada pasal 31, yaitu sebesar 57.727.890. Karena ini berbeda, maka kita bisa ganti sesuai dengan perhitungan. Baik, sudah sama. Kemudian untuk poin 5 ini tidak ada. Dan kredit pajak itu sudah dibayar sendiri sebesar 21. Kemudian kita akan lanjut ke bagian C, D. Nah, pada poin C ini pada kredit pajak itu PPh pasal 25 bulanan, kita bisa lihat pada PPh pasal 25 Januari Desember itu sebesar 25 juta. Kita isi 25 juta. Oke, untuk STP PPh 25 hanya pokok saja, kita lihat di STP PPh pasal 25 hanya pokok itu sebesar 2.500.000. Kita isi 2.500.000. Kemudian pada poin D itu perusahaan ini adalah PP yang lebih bayar itu sebesar Rp6.172.110, yang dimana perusahaan ini bisa berhak untuk memilih apakah lebih bayar ini akan direstitusikan atau diperhitungkan dengan utang pajak. Baik, di sini hanya sebagai contoh saya akan memilih untuk direstitusikan. Kita lanjut pada bagian E dan G. Di bagian E, poin A ini penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran itu didapat pada perhitungan badan, yang dimana laba neto fiskal sebesar 293 juta dikurang dengan pada penghasilan tidak teratur 50 juta dan mendapatkan penghasilan kena pajak itu sebesar 243. Nah, 243 inilah yang akan menjadi dasar perhitungan angsuran. Kita isi. Nah, kemudian kompensasi kerugiannya tidak ada, kosong. Dan untuk PPh terhutang tarif ini itu sebesar 47.757. Nah, sebelumnya saya sudah menghitung itu sebesar 47.864.630. Nah, karena berbeda ini kita akan ganti sesuai dengan perhitungan 47.864 864 64 630. Baik, sudah. Untuk kredit pajak tahun pajak yang lalu itu kita bisa isi dari PPh ini, total kredit pajaknya itu adalah sebesar 36.400. Kita isi 36.400. Baik, sudah. Untuk PPh final ini sudah terisi otomatis, yaitu sebesar 22 juta dan 100 juta. Dan untuk di poin G itu pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, dikarenakan kasus kali ini tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa, maka kita akan klik di sini. Nah, baik, kita akan lanjut pada bagian H. Nah, di bagian H ini sudah otomatis terisi apa saja yang kita laporkan. Nah, di sini kita ada laporan keuangan, transkrip kutipan, daftar penyusutan, perhitungan kompensasi fiskal, daftar fasilitas penanaman modal, daftar cabang utama perusahaan, dan kredit pajak luar negeri. Nah, untuk tanggal lapor SPT ini kita akan lapor pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2023 bulan April tanggal 30. Baik, sekian untuk SPT induk dan cara pengisian SPT kasus kali ini. Kita simpan, kita tutup, dan itulah langkah-langkah dalam mengisi ESPT pajak penghasilan wajib pajak badan.
Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam menjelaskan uh, bagaimana cara pengisiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya tutup dengan terima kasih.